Halo sahabat Rahima, kali ini kita akan membahas langkah penting apabila terjadi kekerasan seksual. Kalian harus melapor jika kamu atau temanmu menjadi korban kekerasan seksual. Lapor merupakan tindakan penting supaya korban mendapatkan hak keadilan dan pemulihan. Dengan melapor, kita bisa mencegah kekerasan seksual tersebut berulang. Selama ini, banyak korban kekerasan seksual tidak berani menceritakan kejadian yang ia alami atau tidak bisa meminta pertolongan. Kasus kekerasan seksual dapat kita laporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. Unit tersebut merupakan pelaksanaan teknis kementerian yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPTD PPA berfungsi menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Selain UPTD PPA, terdapat lembaga layanan berbasis masyarakat seperti Women Crisis Center atau WCC, LBH Apik, Yayasan Pulih, dan lainnya. Lembaga tersebut memberikan layanan bagi korban, keluarga korban, dan saksi, serta pendampingan. Jika kamu menjadi korban kekerasan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. 1. Simpan baik-baik semua bukti kekerasan seksual, termasuk pakaian yang dikenakan saat itu. 2. Jauhi dan putuskan kontak dengan pelaku. Biasanya pelaku akan terus menghubungi dan mengancam kamu. 3. Ceritakan apa yang kamu alami kepada orang yang bisa dipercaya dan bisa menjaga rahasia kamu. 4. Hubungi lembaga penyedia layanan untuk mendampingi kasus kekerasan seksual yang kamu alami. 5. Jika pelaku mengancam akan melakukan kekerasan kembali, mintalah perlindungan di rumah aman terdekat. Hal ini bisa dikomunikasikan dengan lembaga penyedia layanan. Ada beberapa langkah yang dapat kamu lakukan jika temanmu bercerita ia mengalami kekerasan seksual. Yang pertama, kamu harus percaya pada semua yang korban sampaikan. Kedua, jauhkan korban dari pelaku. Ketiga, menjadi pendengar yang baik dan tidak menghakimi atau menceramahinya. Keempat, menjaga kerahasiaan korban. Kelima, menanyakan kondisi korban serta kerugian fisik, psikis, atau ekonomi yang ia alami. Keenam, tanyakan bantuan apa yang ia inginkan. Ketujuh, menyambungkan korban dengan lembaga layanan untuk mendapatkan pertolongan. Kedelapan, memberikan pemahaman kepada teman-teman lain yang mengetahui kekerasan seksual tersebut supaya tidak menghakimi korban. Jangan biarkan korban sendirian, karena ia akan mendapat beban psikologis setelah mengalami kekerasan seksual. Bisa jadi korban merasa syok, malu, takut, bahkan putus asa. Segera lapor ke kantor polisi terdekat jika korban mengalami luka serius atau masih dalam bahaya pelaku. Korban juga perlu dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat apabila tindakan kekerasan seksual yang terjadi membutuhkan perawatan medis. Agar tindakan kekerasan seksual bisa diproses secara hukum, korban maupun pendamping perlu mengumpulkan bukti. Ada banyak hal yang bisa dipergunakan sebagai bukti. Penting untuk mencatat detail dan waktu kejadian saat melapor ke polisi. Laporan tersebut akan lebih kuat bila ada rekaman suara, video, atau pesan yang membuktikan terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam bentuk fisik bisa dibuktikan dengan membawa korban secepatnya untuk melakukan visum di pusat layanan kesehatan terdekat. Jika memungkinkan, usahakan agar korban tidak mandi atau membersihkan diri setelah kejadian. Tetap kenakan baju yang dipakai saat kekerasan seksual terjadi, atau simpan pakaian tersebut sebagai bukti. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar cairan tubuh atau DNA pelaku yang masih menempel pada tubuh dan pakaian korban. Korban kekerasan seksual memiliki hak atas perlindungan. Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman atau kekerasan dari pelaku.
korban maupun pelapor juga mendapat perlindungan untuk merahasiakan identitas mereka. Agar korban merasa aman saat melaporkan kekerasan seksual, ia berhak mendapat perlindungan dari sikap dan perilaku penegak hukum yang merendahkan korban. Umumnya, korban takut melapor karena pelaku adalah orang yang memiliki relasi kuasa. Untuk itu, korban mendapat jaminan untuk tidak kehilangan pekerjaan, mengalami mutasi pekerjaan, kehilangan akses pendidikan, atau akses politik. Tidak kalah penting, melindungi korban dan pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang mereka laporkan. Jangan ragu untuk mencari bantuan atau melaporkan kekerasan seksual. Banyak organisasi dan lembaga di luar sana yang siap membantu. Bersama-sama, kita bisa mengurangi terjadinya kekerasan seksual di masyarakat.